Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian rumus dan fungsi. Rumus ini adalah sekumpulan fungsi matematika yang berada dalam sebuah sel. Sementara itu, fungsi adalah berbagai operator matematika yang dapat digunakan dalam rumus. Operator matematika yang sering digunakan dalam rumus dan fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sama dengan. Jadi di sini dilihat ya, ada simbol dan gunanya. Sama dengan ini digunakan paling depan, digunakan sebelum kita memasukkan rumus. Lalu ada pangkat, ini simbolnya seperti itu. Ada pembagian, perkalian, penambahan, pengurangan. Ada titik koma sebagai pembatas antar rumus. Ada koma, ini juga sebagai pembatas antar rumus. Kurung buka sebagai awal kumpulan rumus. Kurung tutup juga sebagai akhir kumpulan rumus. Oke. Nah, untuk yang di atas itu kan kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Nah, nanti juga akan ada lagi di praktikumnya. Nah, kita lihat di fungsi string atau pada bagian B. Fungsi string ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah kata-kata atau huruf dalam kalimat yang kita masukkan dalam sel. Beberapa fungsi string yang saya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi left. Lalu ada fungsi right, fungsi mid, fungsi lower, dan fungsi upper. Fungsi left ini digunakan untuk mengambil sejumlah n huruf dari sebelah kiri. Sedangkan fungsi right ini sama dengan left, hanya bedanya dia dari sebelah kanan. Lalu untuk yang fungsi string mid ini digunakan untuk mengambil sejumlah n huruf dari posisi tertentu. Lalu ada lower ini digunakan untuk menjadikan huruf menjadi kecil semua, sedangkan upper digunakan untuk menjadikan huruf menjadi besar semua. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba di pengolah angkanya di Excel, biar kita tahu bedanya seperti apa. Oke, ditunggu, akan saya presentasikan ya. Sebentar, progres dulu. Oke, saya buka dulu untuk bagian pengolah katanya. Oke, saya buka dulu untuk rumus dan fungsi. Oke, kita lihat fungsi string. Nah, jadi kita di sini membuat ya, misalnya ada fungsi, ada kata, n nanti yang diambil ya, terus posisinya berapa dan hasilnya. Untuk fungsi pertama ada left, fungsi kedua ada right, fungsi ketiga ada mid, fungsi keempat ada lower, fungsi keempat ada upper. Misalnya kita ketik, ini kita ganti ya, misalnya kata-katanya jangan seperti ini sudah digunakan di kelas yang lain kemarin. Oke, yang pertama misalnya kita buat kabupaten kita dahulu. Terus misalnya yang right kabupaten, yang mid ini misalnya kita ganti Indonesia ya. Ini lower, ini yang lower, ini karena dia dari besar kecil jadi tetap ditulis besar. Kalau yang tadi like, right, mid itu nggak masalah ya, kita mau nulisnya besar atau kecil itu tidak berpengaruh. Kalau yang upper berarti kita nulisnya kecil. Nah, yang dua ini hanya sebagai contoh, kita tulis yang biasa atau sama aja, sesuai kita ganti. Misalnya n-nya, kita ambil n-nya itu ada misalnya 3, yang kabupaten itu misalnya 4, yang Indonesia kita misalkan 2. Terus ada posisi. Posisi kalau untuk yang fungsi left dan right ini tidak digunakan, tapi right ini menggunakan posisi.
Misalnya kita gunakan posisinya adalah 3. Oke. Karena tadi kan N ini kan mengambil sejumlah N huruf. Nah, jadi kita lihat misalnya di hasilnya ya, kita ketikkan sama dengan, jadi sebagai awalan rumus kurung buka, kita tulis dulu rumusnya adalah left kurung buka 6-nya. Nah, jadi di sini left kurung buka teks. Teksnya apa? Teksnya adalah Magelang, ya kan? Titik koma 6 charge-nya, numbers-nya. Jadi N-nya itu berapa? 3. Kurung tutup. Hasilnya MAG. Ya kan? 3 karakter dari kiri. MAG, ya kan? Benar. Oke. Terus kita lihat yang right. Sama dengan RIGHT kurung buka teksnya adalah kabupaten. Terus titik koma N-nya yang adalah 4. Jadi 4 karakter dari sebelah kanan harusnya adalah Aten. Kita coba. Nah, hasilnya adalah Aten. Terus ini mengambil yang untuk mid ya, mengambil 2 karakter dari posisi ketiga. Harusnya jawabannya adalah dari kata Indonesia adalah DO ya, karena Indonesia. Kalau posisinya ketiga, karakter ketiga kan IND, berarti harusnya dari mulai huruf D diambil 2, jadi DU. Kita coba. Sama dengan mid kurung buka teksnya apa? Indonesia. Titik koma start numbernya ini ketiga, ya kan? Terus titik koma lagi number charge-nya 2, kurung tutup, enter. DU, benar? Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi misalnya ini kita rubah ya, dari ini yang kita ambil misalnya kan 5, ya hasilnya akan 5, Dones. Misalnya 4, ya ini akan berubah, berarti hanya dibutuhkan 4 karakter dari posisinya, misalnya dari posisi kelima. Nah kan kalau kelima INDON berarti Nesi, karena dia dimintanya 4. Nah contohnya seperti itu. Terus untuk yang lower, jadi dari huruf besar dibuat kecil, ya sama, tinggal kita tulis saja, sama dengan lower kurung buka teksnya apa? Semangat. Dia akan menjadi kecil. Sama juga yang upper, dari kecil dia akan menjadi besar. Kita masukkan rumusnya sama dengan upper kurung buka teksnya apa? Berjuang. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah untuk fungsi string. Nah, oke. Gimana? Misalnya untuk menentukan sebuah kondisi benar atau salah. Fungsi untuk melakukan sebuah tes logika adalah if. Sebuah tes logika dapat juga diikuti secara bersamaan dengan fungsi logika yang lainnya. Nah, di sini untuk yang mengikuti bisa and, or, atau not. If itu jika, and itu dan, or itu bukan, not juga sama. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi secara logikanya seperti ini ya. Misalnya kita tulis sama dengan if. Nah, kurung buka, tes. Yang diujikan itu apa? Lalu nilainya jika benar seperti apa, nilai jika salah seperti apa. Misalnya di sini sama dengan if kurung buka A1 lebih besar dari 10. Nah ini jawabannya. Jika nanti A-nya ini adalah di atas 10, maka dia akan berkata A lebih besar dari 10. Namun jika A-nya lebih kecil dari 10, maka dia akan membaca yang A lebih kecil dari 10. Oke, kita coba ya untuk di pengolah angkanya. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam pengolah angka.
Kita lanjut ya. Nah, di sini misalnya kita buat ada komponen A. Lalu rumusnya A lebih dari 10 atau A lebih besar dari 10. Oke. Nah, lalu kita lihat di hasilnya, kita ngecek apakah A ini benar-benar sesuai rumusnya A lebih besar dari 10. Oke, kita tulis rumusnya. Misalnya sama dengan if kurung buka logical test. Nah, jadi yang dites itu adalah A lebih besar, kita gunakan simbolnya, dari 10. Terus titik koma. Jika A lebih besar dari 10 atau jika benar, maka jawabannya adalah misalnya ya A lebih besar dari 10. Terus jika salah, makanya kita tulis lagi A lebih kecil dari 10. Misalnya seperti itu, kita kurung tutup, kita enter. Nah, kenapa 10 kok dia dianggap lebih kecil? Karena nilainya sama dengan 10. Kalau kita gunakan rumusnya berbeda ya, misalnya dengan kalau di matematika ada lebih besar atau sama dengan, nah itu nilainya akan berbeda lagi. Oke, misalnya kita buat praktisnya, kita sorot ke bawah. Nah, ya kan, 2 dia akan lebih kecil dari 10, 4 akan lebih kecil dari 10, 89 dia akan lebih besar dari 10, dan 34 lebih besar dari 10. Itu adalah contoh dari fungsi if. Bisa juga kita gunakan cara yang lain ya. Misalnya kita gunakan komponen lulus dan tidak lulus, misalnya ya. Nah, seperti ini. Untuk nama, kita akan lihat, ini sudah dikerjakan di kelas lain kemarin. Nah, ini kita hapus. Ini lebih simpel ya. Jadi misalnya kita punya nilai KKM, lulus jika nilai di atas 75. Ya kita tulis if nilai, ya kan, karena yang diuji adalah nilainya, lebih besar dari 75, titik koma. Jika nilainya benar berarti lulus, jika nilainya salah berarti dia harus remedi, kurung tutup, enter. Nah, kalau ini nilai yang kita rubah, ya dia akan berubah lagi sesuai dengan nilainya. Misalnya ini tadinya lulus ya, saya ganti jadi 45. Dia akan langsung jadi remedi. Begitu nggih. Nah, itu adalah fungsi logika if. Nah, kalau yang fungsi logika if dengan tambahan misalnya ada and, or, dan not, itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, tapi untuk